teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya akan menceritakan bagaimana sih caranya saya melewati yang namanya fase baby blues syndrome. Nah, tahu ya, fase baby blues syndrome ini tidak hanya terjadi ketika para mami ini baru memiliki baby, ya. Jadi sindrom baby blues ini bisa terjadi ya setiap Anda sehabis melahirkan. Nah, kenapa kok pertanyaannya kayak gitu ya? Karena di saya sendiri pun teman-teman ya, itu saya sudah hampir kurang sedikit lagi aja itu juga sudah masuk ke namanya fase baby blues syndrome. Nah, di sini baby blues syndrome ini tuh sebenarnya apa sih ya? Dia itu dalam suatu kondisi mental ya teman-teman ya, dimana kita ini sebagai seorang ibu memasuki fase depresi. Dan biasanya itu berlangsung selama 2 minggu setelah melahirkan. Ya, alasannya kenapa? Ya karena alasannya kita ini tiba-tiba ya teman-teman merasa kok rasanya aduh beban hidup ini kok ya tambah berat. Nah itu ya tuh kayak gitu ya. Dulu teman-teman, kalau saya nih ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman ya, ketika mempunyai anak pertama ya, pada waktu itu saya ini masih excited ya, kayak penasaran, aduh muka baby saya ini kira-kira kayak gimana sih ya. Jadi ya kalau misalnya dibilang panik atau menambah beban hidup ya enggak juga ya teman-teman ya, karena namanya kita nih excited banget gitu ya, namanya baru mama muda, keluarga muda, dikasih anak, rasanya happy banget gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya kelahiran anak pertama itu banyak banget teman-teman yang bantuin untuk jaga ya, entah yang suaminya kepo banget, aduh anak aku misalnya gitu, atau kadang orang tua kita sendiri, aduh ini cucu pertama dan sebagainya, atau kadang mertua, aduh senengnya ya dapat cucu dari anak yang ini misalnya kan kayak gitu ya. Jadi banyak banget yang bantuin, jadi kita ini kebanyakan gak akan jatuh di namanya fase baby blues syndrome ya, karena semuanya mau dari perawatan badan, mau dari makanan, persiapan bayi dan sebagainya, pasti akan ada banyak orang yang bantuin. Nah, biar kalau saya teman-teman di fase kelahiran anak yang kedua baru akan melahirkan ya teman-teman ya, saya sudah langsung kepikiran ya, aduh nanti kalau misalnya nih saya mau melahirkan, yang bantuin jaga anak siapa dong? Nanti kalau anak saya pertama yang besar ditinggal di rumah, saya harus ke rumah sakit, dia sama siapa? Nah jadi kan sudah mulai muncul tuh namanya yang pikiran khawatir dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah biasanya kebanyakan baby blues syndrome ini akan terjadi di anak yang kedua teman-teman ya. Nah jadi mungkin kekhawatiran kita sendiri gimana ya nanti kalau misalnya anak yang pertama itu merasa dirinya kurang kasih sayang karena saya lebih sibuk dengan bayinya misalnya kayak gitu, atau nanti kalau misalnya anak saya tantrum gimana ya caranya nenanginnya. Jadi makin banyak hal-hal sebagai kita seorang ibu yang harus kita pikirkan ini yang kayak gitu. Nah makanya ketika anak saya mau melahirkan anak yang kedua, jadi saat hamil itu teman-teman, saya lumayan banyak ya belajar yang namanya parenting itu. Ya tujuannya bukan apa-apa sih, lebih tepatnya untuk mempersiapkan batin saya. Ini itu kan kayak gitu. Jadi buat para mami yang punya pikiran seperti itu, ini adalah saat yang tepat ya untuk Anda tuh belajar ini ya gitu. Karena kita menjadi orang tua pun kita harus belajar ya, karena ini juga pengalaman kan nggak pernah tuh sebelumnya kita pernah menjadi orang tua, kan ya baru ini ya kayak gitu ya. Makanya menjadi orang tua itu juga sesi pembelajaran khusus ya, ini itu kan kayak gitu. Nah saya bersyukur sekali teman-teman, di fase saya melahirkan anak yang ketiga nih, di fase corona seperti ini, itu jelas banget pressure-nya itu pasti lebih tinggi ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena sekarang kalau kita mau minta bala bantuan nih kayak mertua dan sebagainya, kasihan dong ya, umur mereka tuh sudah di atas 50-an gitu loh. Nah sedangkan seperti yang teman-teman tahu bahwa corona ini paling rentan banget terhadap orang yang sudah berumur ya, karena
jelas imunitasnya mereka itu tidak sebagus ketika muda ya. Jadi mau tidak mau berarti ketika saya melahirkan anak ketiga ini kita harus handle sendiri ya teman-teman ya, benar-benar antara berdua saya dengan suami saya saja, intinya tuh kan kayak gitu. Jadi benar-benar kelahiran anak ketiga ini persiapan mentalnya itu harus strong banget ya. Mulai dari mau masuk rumah sakit aja nih teman-teman ya, seperti di video YouTube saya sebelumnya, teman-teman sudah ngeliat gimana sih perjuangannya yang harus swab dulu, ditolak di rumah sakit karena belum melengkapi berkas misalnya tuh kan kayak gitu. Habis itu belum lagi fase kelahirannya ya, dimana saya sempat perdarahan dan sebagainya. Wah gila, itu gila banget ini tuh kayak gitu. Nah sekarang di sini kan gimana caranya saya bisa melewati semua fase ini ya. Yang pertama teman-teman ya, kita harus memiliki yang namanya pikiran yang positif ya. Jadi saya ini selalu berpikir bahwa saya ini memang seorang ibu yang kuat ya. Kalau misalnya kita nggak kuat, nggak mungkin dong ya Tuhan itu mempercayakan sampai 3 orang anak ini itu kan kayak gitu ya. Yang kedua, harus bisa belajar lebih matang persiapannya, karena ini sudah anak ketiga gitu loh. Jadi kita sudah punya pengalaman sebelumnya menghandle anak pertama dan yang kedua, jadi seharusnya nggak perlu panik ya. Nah terus yang ketiga teman-teman, saya juga bersyukur sekali di mana di hari-hari pertama saya ya, saya ini ada bala bantuan ya. Jadi suami saya masih bantu, terus saya juga masih punya 1 orang asisten rumah tangga. Jadi itu sungguh-sungguh helpful ya. Karena apa? Karena di awal-awal setelah keluar dari rumah sakit, teman-teman kita tuh masih yang namanya ASINya pasti keluarnya belum lancar ya, masih kencang semua, kadang masih demam dan sebagainya. Dan bersyukur sekali ada bala bantuan, intinya tuh kan kayak gitu loh. Sampai ASINya itu sudah bisa keluar lancar, baru suami saya pulang ya. Dan asisten rumah tangga saya ini juga membantu saya untuk misalnya kalau misalnya saya lagi me time, teman-teman, dia bantuin jaga, atau dia itu juga membantu membereskan namanya pekerjaan rumah ya. Jadi contohnya kayak cuci piring, masak yang sederhana, atau yang namanya mencuci pakaian bayi ya, ini itu kan kayak gitu. Nah selain itu juga teman-teman, yang keempat, biasanya saya juga menyediakan waktu khusus ya untuk me time saya sendiri, untuk benar-benar pemulihan ya. Jadi apa saja sih yang biasanya saya lakukan ya? Biasanya yang membuat saya happy itu teman-teman ya, yang pastinya ya tetap perawatan wajah itu pasti teman-teman ya. Habis itu mengatur yang namanya pola makan ya. Jadi kan namanya kita ASI ya, pasti ketika habis pumping atau ketika habis menyusui pasti laparan banget. Nah makanya saya bersyukur ya, asisten rumah tangga saya tuh bisa masak yang sederhana, yang penting bisa masak sayur aja loh, saya sudah happy banget ya. Karena itu memang nahan lapar banget dan memang gizinya bagus kan buat baby ini itu kan kayak gitu loh. Dan juga awal-awalnya saya juga nggak berpikir untuk diet teman-teman ya. Jadi kebetulan berat saya itu ketika hamil 9 bulan tuh naiknya gila banget, 26 kilo intinya tuh kan kayak gitu. Nah tapi dengan saya tahu ya rahasia intermittent fasting ya, dan saya juga tahu bagaimana caranya rahasia memilih makanan, porsi makanan dan sebagainya, saya bisa dalam 17 hari itu turun sebanyak 13 kilo teman-teman ya. Jadi mungkin 13 kilo tuh terlihat wow gila banget gitu ya. Ya itu dimana pasti dong ya ada yang namanya air ketuban, ada berat bayi, ada masa rahim dan sebagainya. Tapi ya lumayan loh, ibaratnya di 17 hari 2 minggu awal itu bisa turun gitu loh. Karena nggak semua orang teman-teman dia bisa kayak gitu, ini ya tuh kan kayak gitu. Jadi saya bersyukur banget ini tuh kan kayak gitu ya. Nah selain itu juga teman-teman, saya juga aktif dalam komunitas ya. Jadi komunitas itu yang juga berisi ibu-ibu yang mempunyai pengalaman seperti saya ya. Jadi kita berbagi pengalaman. Nah itu
happy-nya ya teman-teman, kita bisa mencurahkan apa yang menjadi isi hati kita. Dan kita juga belajar yang namanya bersyukur bahwa ternyata kondisi kita itu juga tidak separah orang lain gitu loh ya teman-teman ya. Jadi kita bisa saling menguatkan dan kita bisa sadar, intinya itu kan kayak gitu, bahwa memang ini sudah enak gitu loh, jadi kamu nggak boleh nuntut dan sebagainya ya, karena kita harus punya perasaan yang seperti itu gitu loh. Jadi kita bisa enjoy ya teman-teman menjalani yang namanya fase baby blues syndrome ini. Intinya itu juga teman-teman, yang terakhir biasanya kalau misalnya dalam fase ini saya juga paling hobi banget tidur ya teman-teman ya. Karena apa? Ya biasanya baby itu tengah malam itu pasti begadang gitu loh, kadang minta ASI 2-3 kali. Kok ya pas tepat teman-teman, semua tiga anak saya itu nggak ada yang serewel seperti ceritanya anak-anak orang, bahwa kalau malah subuh malah mereka nggak tidur sama sekali, harus sibuk gendongin bayi gitu loh. Nah saya bersyukur saya hanya mengalami fase itu sekitar 1 minggu awal ya, karena anak saya ini nggak bisa menyusu sambil tidur ya, jadi mau nggak mau itu saya harus duduk sandar sambil ngantuk-ngantuk harus nyusuin ya. Tapi bersyukur setelah 2 minggu setelahnya ya, anak saya sudah mulai bisa menyusu ya dengan lancar, nggak perlu pumping lagi ya. Jadi sekarang memasuki fase 40 hari ya, jam tidurnya sudah seperti hampir mirip dengan orang dewasa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pagi dia masih bermain, siang dia kebanyakan tidur, terus sore dia main sebentar ya sekitar 2 jaman gitu, nanti dia malam sudah tidur lagi. Nah jadi kebanyakan di sela-sela itu teman-teman saya masih bisa produktif kerja ya. Salah satu contohnya adalah membuat konten ini dan mengedit ini ya tuh kan kayak gitu. Nah jadi saya happy banget dimana fase ini saya masih bisa membagikan cerita saya ya, untuk memotivasi bagi para ibu-ibu muda bahwa hello, tenang aja ya, kamu pasti bisa melewati fase-fase ini. Karena kalau selama kita memiliki pikiran yang positif ya, kita itu pasti akan menjadi perempuan yang kuat ya. Oke, sekian video YouTube dari saya teman-teman, semoga cerita ini membantu dan menginspirasi Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.